Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan itikaf kita dengan mengikuti kajian subuh ini. Semoga rahmat dan nikmat Allah ini akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bulatan yang saya hormati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengikuti kajian Umulul Quran yang bersama Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhil I. Dan untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian akan sampai waktu suruh, yaitu jam 6.20. Itu kepada Profesor kami persilakan. 6.20. Mohon disisakan untuk diskusi juga, Prof. Ya, terima kasih. Cek, ya, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada hudah ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala ta'ala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala khairun nasi anfahum lin-nasi amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, mustamin mustami'ah, segenap jamaah sholat subuh di masjid tercinta, di masjid mulia niki, yakni Masjid Qubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan segenap pendengar, penyimak Pro 1 RRI Mataram yang dirahmati Allah dimanapun berada. Singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita kembali bertemu di bulan Sya'ban pada hari Senin subuh niki tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah. Dengan kata lain berarti bulan puasa tinggal berapa hari lagi nih Bapak Ibu? 29 hari. Ibu-ibu persiapan untuk menyambut Ramadan sudah siap di rumah, di lemari, di laci, di dapur. Kalau persiapan pencoblosan sudah ready ya? Nah, udah ready katanya, kotak suara, tempat ini, gemboknya juga jangan lupa gitu kan. Ya, tanggal berapa itu? 14, sekarang tanggal 12, tinggal 2 hari ya. Masya Allah, mudah-mudahan semua sehat dan kita berdoa yang terpilih adalah itu yang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan kita doakan pemimpin yang terpilih benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh amanah,
yang mampu mempertahankan dan memperbaiki kualitas bangsa dan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Salawat dan salam mari kita haturkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita memohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di hari akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kami pernah membaca Bapak Ibu, baru-baru ini ternyata di hari akhirat nanti ada 4 bentuk syafaat Rasulullah. Kalau jari begini ini enggak salah sampai sekarang ya. Saya khawatir saja ini beredar foto ini 4 jari gitu. Kan enggak ada calon presiden keempat. Jadi ada 4 bentuk syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti yang pernah kami telaah. Yang pertama, syafaat beliau khusus kepada paman beliau, yakni Abu Thalib. Karena wafatnya itulah makanya beliau bersedih di samping wafatnya istri tercinta beliau sehingga beliau di-Isra Mi'rajkan. Singkatnya, kemudian yang kedua ini buat kita berpeluang di sana, yakni syafaat Rasulullah diberikan kepada umatnya ketika itu di padang mahsyar, sebelum ada keputusan A masuk neraka, sebelum ada keputusan A masuk surga. Disinilah kita berharap di tengah panasnya matahari, karena jaraknya 1 jengkal. Tadi malam hujan turun tapi di dalam kamar kita kepanasan. Padahal malam hujan lagi. Jaraknya 150 juta kilometer matahari dari bumi, tapi masih panas. Apalagi nanti cuma sejengkal Bapak Ibu. Di situ orang udah nggak ada ceritanya setia sama kawan, sama istri, sama anak. Semua sibuk dengan pribadi masing-masing. Tidak ada yang kalau ditagih janji lah dulu lautan ku seberangi, gunung ku daki, mana kak? Nggak ada hari ini. Urus masing-masing. Anak nanya ke bapak, bapak nanya ke anak, semua sibuk masing-masing. Yang paling sibuklah Rasulullah. Pernah beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah di hari padang mahsyar siapa yang paling sibuk? Saya paling sibuk. Apa kesibukan saya? Ya saya datangi anda ini. Tapi tidak semua dapat syafaat. Yang rajin sholat subuh insya Allah, ya kan? Yang rajin pengajian hari ini insya Allah. Yang rajin Isra Mi'raj kemarin ada nggak Isra Mi'raj di sini? Nah insya Allah. Yang rajin sholawat, terutama yang rajin mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu diberikan syafaat oleh Rasulullah di padang mahsyar. Singkatnya ini. Yang ketiga, nah ini yang Allahu Akbar. Setelah padang mahsyar ada keputusan. Ada yang masuk neraka. Walaupun nanti di ujungnya itu masuk surga. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Jadi tidak semua umat beliau ini ditakdirkan langsung masuk surga, tidak bisa. Ada yang ditakdirkan mampir singgah ngekos dulu di neraka. Nah, di antara mereka ini ada yang singkat sekali Bapak Ibu. Ada yang mungkin cuma sejam, ada yang sehari, 2 hari. Itu tergantung sejauh mana syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedalam apa istilahnya itu? Syahadat kita, kemudian kalimat tauhid kita tadi. Ada yang sejam diangkat, diberi syafaat oleh Rasulullah. Nah singkatnya itu. Yang keempat, nah inilah manusia. Lalu tidak puas katanya ternyata kita manusia ini, betul. Kita hidup di dunia ini diberikan A mau B, diberikan B mau C, diberikan E sampai Z, diberikan Z mali lagi A min A plus, B plus, terus A pangkat 3, tidak akan pernah puas. Ternyata di akhirat ceritanya juga ada yang masukkan surga oleh Allah, dapat surga tingkatan ke-5, 6, 7 gitu ya, masih ngeluh. Lah batur tiang itu ya Allah, padahal ia paling muri Saple Islamic Center, maka ia di surga Firdaus paling tinggi katanya. Masih iri. Padahal walaupun dia paling belakang, dia jadi makmum, tapi boleh jadi lebih khusyuk doanya, lebih ikhlas, nggak pernah mikir macam-macam, nggak ada pencitraan. Ini betul paling julu lagu mbak kameranya julu sorot itu julu unin kan, kurang pahalanya Pak. Namun Allah masih beri peluang. Oh ya, dibuka catatannya, oh tentu rajin baca selawat ini, punya grup selawat khusus, rajin bertauhid. Jam 2 malam, jam 3 dia bangun istighfar, udah naikkan ke surga Firdaus, dapat syafaat dari Rasulullah. Jadi itu bentuk 4 syafaat kepada ya umat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan semuanya nggih. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu yang tidak panjang niki, mungkin 20 menit atau 2 menit yang sampaikan karena ada tanya jawab, maklum syuruk cepat sekali sekarang niki. Yang ingin sampaikan kembali kaitannya kajian ulumul Quran, dan pernah kami sampaikan sebelumnya pada subuh niki kita akan fokus membahas ulul albab. Sekali lagi, istilah ulul albab. Kata ulul albab ini sesuai dengan pokok bahasan kita sebelumnya, ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yakni dalam surah Ali Imran ayat 190 yang sudah kita bahas beberapa pertemuan, ayat 190 sampai 195. Namun fokus kita pada ayat 190 191. Oke. Ini maksudnya apa hari ini, pagi niki? Ini kita akan membahas sedikit agak lebih mendalam, walaupun nanti kami yakin waktu tidak cukup. Pertemuan berikutnya lagi sebelum puasa kita akan tuntas bahas tentang definisi ulul albab. Mudah-mudahan kita juga bisa termasuk dari kelompok ulul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul albab ini agar satu syahidnya perlu kami jelaskan, ini tidak terbatas untuk kaum bapak-bapak saja, ibu-ibu, atau tidak terbatas untuk ibu-ibu juga yang pintar membuat aneka macam makanan di bulan puasa. Laki perempuan punya hak, punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi kelompok ulul albab. Nah, kami sampaikan kembali ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, benar-benar itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bernama ulul albab, atau terjemahan di Quran Departemen Agama Kementerian Agama kita, Bapak Ibu, orang-orang berakal, ya, atau ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu. Ayat ini sekali lagi memiliki asbabun nuzul, turun. Jadi ada beberapa riwayat memang. Yang pertama, turun ketika Rasul sedang bermunajat tengah malam, sedang membaca Quran. Turunlah ayat ini. Ketika turun ayat ini, maka dalam solat beliau semakin meresapi bacaan solat beliau, sampai air mata beliau menetes tidak terbendung. Dalam riwayat sampai, maaf Bapak Ibu, kalau kita pakai sabuk itu di mana sih tempatnya? Di kaki, di perut, apa di dekat leher? Namanya sabuk. Ampur, biasanya di perut, nggih? Ya, jadi bisa dibayangkan. Jadi dari penglihatan beliau yang mulia Rasulullah ini, air mata turun, jatuh, sampai tembus ke sabuk beliau. Hanya sabuk beliau yang menghalangi air mata beliau untuk tidak turun ke bawah, saking derasnya. Ketika ayat ini turun, beliau dalam keadaan tahajud dan dalam keadaan beribadah kepada Allah, sehingga istri tercinta beliau Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar heran. Bahkan selesai beliau sholat menyampaikan, ya Rasulullah, begitu mulianya engkau sudah dijamin bebas dari dosa, tapi engkau begitu taat kepada Allah, begitu takut engkau kepada Allah, air matamu basah di mana-mana. Sampai tanpa terasa azan subuh berkumandang, Bilal menyampaikan azan itu. Bilal kaget, Bapak Ibu, tidak seperti biasanya. Rasulullah terlambat, kok belum datang? Di mana beliau? Apakah beliau sakit? Beliau akhirnya menemui Rasulullah ke gedeng beliau, ke rumah beliau, karena kan rumah Rasulullah kan menyatu dengan masjid, dan menemukan Rasul sedang menangis, sujud sambil menangis. Selesai itu Abu Bakar menegur, menyampaikan kepada Rasulullah pertanyaan sama dengan Aisyah.
Ya Rasul, bukankah engkau zat ya, bukankah engkau manusia yang bersih, yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya? Akhirnya Rasul bercerita bahwa tadi malam Jibril membawa ayat ini yang menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab. Ya, yakni tadi sudah kita sampaikan ya makna singkatnya terjemahannya. Sedangkan versi yang lain Bapak Ibu dari Ibnu Abbas, ayat niki turun ya sebagai jawaban terhadap orang kafir Quraisy, di mana kafir Quraisy ini mereka mendatangi tokoh-tokoh Yahudi. Kemudian bertanya kepada tokoh Yahudi, ceritakan kepada kami apa kelebihan Nabi Musa. Akhirnya tokoh Yahudi menyampaikan Nabi Musa itu memiliki kelebihan, ya, tongkatnya bisa mengeluarkan cahaya, tangan beliau kalau diangkat juga bisa mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Kalau mungkin di zaman digital niki cahaya apa yang menyilaukan mata Bapak Ibu? Cahaya konser gitu ya. Kemudian mereka mendatangi kelompok Nasrani, pemuka Nasrani, dan bertanya apa kelebihan dari Nabi Isa. Pemuka Nasrani menyampaikan Nabi Isa ini memiliki kelebihan-kelebihan. Apa itu? Bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan bahkan menghidupkan orang yang mati. Nah, terakhir mereka datang ke Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka meminta, wahai Muhammad, doakan kepada Tuhanmu agar bukit Sofa yang hari ini pelungguh kalau melaksanakan sa'i kan wajib ya, mulai dari Sofa startnya kan. Ternyata dulu orang Quraisy pernah meminta kepada Nabi Muhammad agar mendoakan bukit Sofa itu berubah menjadi emas semuanya. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban. Jadi orang yang berpikir itu orang yang mulia sih, Allah bukan hanya berbicara harta benda melulu, bukan bicara emas perak melulu, bukan bicara seberapa banyak, berapa ribu hektar tanah yang dimiliki, tetapi seberapa besar perenungannya, tafakurnya terhadap penciptaan 7 lapis langit dan bumi, seberapa banyak, seberapa mendalam penghayatannya dalam berzikir sehingga menetes air matanya tanpa terbendung. Itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke pokok persoalan tadi tentang ulul albab. Memang kalau kita kaji dalam Al-Quran, menurut para ulama yang telah meneliti ulul albab niki, di dalam Al-Quran ya ada kurang lebih 16 tempat yang menyebut tentang istilah ulul albab. Nah, yang tadi ini Ali Imran 190 surah 91 itu salah satu di antaranya. Jadi ada 16 tempat intinya. Nah, kalau kita bedah masing-masing ulul albab ini, misalkan kita lihat dari segi kebahasaan Bapak Ibu, bahwa dia berasal dari bahasa Arab kata ulu dan al, dan yang kedua adalah kata albab. Ulu itu artinya berarti memiliki. Jadi ulul albab artinya berarti memiliki albab. Albab itu sendiri menurut ya pakar bahasa ini berasal dari kata lubun dan jamak dari lubun itu, atau kata lubun itu adalah lubub atau albab, yang artinya tinggal di suatu tempat. Tinggal di suatu tempat artinya ada juga maknanya katanya mengeluarkan isi sesuatu, mengeluarkan isi sesuatu. Sehingga dari kata ini diambil intisari, artinya kalau kaitannya dengan manusia, kata lubun yang jamaknya menjadi lubub dan albab itu berarti pandai dan cerdas. Kenapa seseorang disebut pandai dan cerdas Bapak Ibu? Coba mohon maaf, jika di sebuah tempat ukuran orang disebut pintar cerdas itu bagaimana? Apakah orang yang diam saja atau ada orang yang mampu mengeluarkan sesuatu dari dirinya? Tentu secara sederhana orang disebut cerdas manakala dia mampu mengeluarkan sesuatu dari dirinya, ya kan? Apakah melalui lisannya?
Coba kalau ada lomba pidato misalkan, masa yang pegang mic misalnya pidato 5 menit, dento nang raos ndak ngomong, masa iya juara 1? Ya tentunya yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang-panjang terus bersemangat. Berarti ini dianggap cerdas pandai. Kenapa? Berdasar dari kata lubun tadi, ya, dia mengeluarkan sesuatu. Yang sesuatu dikeluarkan itu apakah dari otaknya, apakah dari ekspresi badannya, itu melebihi dari yang lain. Sehingga dengan demikian orang itu dikatakan cerdas atau pandai. Coba aja, siapapun. Ya. Mohon maaf, kalau ukuran debat calon presiden dan cawapres kemarin, gimana ukurannya? Saya enggak menanya angka Bapak Ibu, enggak boleh, saya ini dianggap kampanye nanti keluar ditangkap saya di depan masjid. Iya. Ya, pokoknya yang paling banyak dalilnya pokoknya ya. Intinya berdasar ini ya orang yang paling banyak senjatanya yang dikeluarkan dari badannya. Apakah dalilnya, apakah dasarnya, undang-undangnya, logikanya, itulah namanya orang cerdas. Ulul albab dengan demikian berarti orang yang memiliki kepandaian, kecerdasan karena kemampuannya ya, yang dimiliki, yang mampu dikeluarkan dari dirinya. Ya, ini dari segi bahasa. Ini namanya ulul albab. Ulu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Lubun albab, ini artinya orang yang istilahnya memiliki sesuatu yang mampu dikeluarkan dari dirinya. Dengan bahasa lain kepandaiannya, kecerdasannya ya, yang begitu memukau melebihi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dua kata ini kalau kita lihat ya, berikutnya ditafsirkan oleh Profesor Quraish Shihab dalam tafsir beliau, tafsir Al-Misbah. Ulul albab ini memiliki kekhususan arti Bapak Ibu. Bukan berarti kayak tadi orang yang pintar ngobrol kata, orang yang pintar beretorika, pintar mengatur gesture, gaya tubuh. Tidak hanya itu. Tapi bagi Profesor Quraish Shihab, ulul albab itu adalah mereka orang yang mampu mengambil hikmah. Hikmah atau pelajaran berharga, atau pengetahuan yang sangat mendalam, yang tidak hanya tersurat tetapi terlebih yang tersirat. Ya. Dari apa? Dari segala fenomena yang ada di sekelilingnya. Baik itu fenomena alam maupun fenomena perilaku sosial. Jadi Bapak Ibu, itu menurut Profesor Quraish Shihab, ulul albab itu adalah pribadi istimewa yang mampu mengambil hikmah, mampu mengambil ibroh dari segala macam fenomena yang ada di sekitarnya, baik itu menyangkut fenomena kealaman maupun menyangkut fenomena sosial kemasyarakatan. Sekarang Bapak Ibu kalau boleh kita bertanya kepada pelungguh, dalam seminggu terakhir kalau kita menyaksikan berita di TV atau membaca di WA kita atau di HP kita, fenomena kealaman yang sering muncul itu napi Bapak Ibu. Napi berita tentang alam ini yang sering diberitakan dalam 1 bulan terakhir niki. Atau jangan kita tidak pernah lihat beritanya. Jangan lihat siapa yang buat status hari ini. Musuh kan nih malik pina status. Wah, saya buat statusnya lebih jelek dari dia, atau saya kritik dia gitu kan. Apa itu? Napi fenomena kealaman. Ya. Cuaca, betul, banjir. 3 hari yang lalu Jawa Tengah banjir, ya kan, di daerah Grobogan namanya, mau ngeri sekali. Ada bendungan jebol di Grobogan Jawa Tengah. Masya Allah, deras airnya sampai petugas penyelamat pun ikut hanyut, ditolong naik ke lantai 2 di rumah seseorang. Ya, jadi fenomena yang terjadi belakangan ini adalah fenomena alam, cuaca yang tidak terkira sampai banjir melanda kita. Di sisi yang lain, ya, panas matahari tidak tertolong, terasa sangat panas. Makanya berkali-kali kami nyampaikan berita, orang barat ini sangat peka dengan fenomena alam. Makanya sekarang ini mereka sedang mempersiapkan misi terbang lebih dekat ke matahari. Pernah kami sampaikan ke pelungguh, nggih? Ya, dengan menciptakan satu pesawat cepat,
ya, yang berjudul atau yang bernama Parker Solar Probe, PSP, Parker Solar Probe. Pesawat ini sedang digodok dengan astronotnya, dengan bahan-bahannya untuk mengamati matahari dari jarak dekat. Kalau matahari sekarang jaraknya karobelah juta kilometer, 160 juta kilometer, dia akan mencoba nekat terbang lebih dekat sehingga jarak pesawat ini dan matahari ini cuma 70 juta kilometer. Sangat panas sekali, lebih dekat dari planet pertama terdekat, dari planet Merkurius. Loh, kok bisa tidak terbakar? Dia putar otaknya. Makanya dalam hal ini kadang-kadang orang barat kok ulul albabnya lebih dulu dari kita. Dikeluarkan kepandaian ada di otak mereka. Mereka berpikir serius tanpa tendensi politik, tanpa apapun, tanpa pencitraan, demi manusia ke depan. Ini hebatnya kadang mereka. Ini mereka ciptakan. Kapan diterjunkan, kapan di launching, diterbangkan pesawat ini 24 Desember 2024. Tinggal 10 bulan. Mereka serius. Apa tujuannya mengamati badai matahari? Mengapa cuaca kacau? 60 tahun terakhir ini matahari ini kacau panasnya. Profesor-profesor fisika, biologi di Amerika ini stres dengan satu matahari ini saja. Nah, Bapak Ibu, ini satu contoh ya yang ingin kami sampaikan kepada kita bahwa ulul albab ini menurut Profesor Quraish Shihab ya, dia memiliki perhatian, atensi dengan fenomena alam. Tidak hanya itu, yang kedua fenomena sosial kemasyarakatan. Nah, kalau kita bicara sosial, rame di TV hari ini atau 2 minggu terakhir apa fenomena kemanusiaan yang terjadi, Bapak Ibu? Napi fenomenanya? Sedikit apa banyak? Banyak sekali. Nah, orang yang memiliki kelebihan menjadi ulul albab itu berusaha mengambil hikmah. Mungkin tidak mampu menyetop kenapa kok banyak orang saling tuduh, saling menyalahkan, apalagi mohon maaf kalau itu menyinggung politik. Dia tidak ikut menyalah-nyalahkan itu, tapi merenung apa penyebabnya. Apa yang terjadi di akhir zaman ini? Ada apa dengan filsafat kemanusiaan? Kenapa manusia belakang ini semakin lebih susah kita mau sampaikan, khawatir ini berat juga ya. Tapi intinya dia mencari hikmah dari itu semua. Ini menurut Profesor Quraish Shihab. Kemudian sebelum saya sampaikan ke hal berikutnya dari beberapa pakar yang lain, ada juga pendapat dari tafsir ya klasik kita, dari tokoh tafsir kita, ini Ibnu Katsir. Beliau mengartikan bahwa ulul albab ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan menggunakan potensi kesempurnaan akalnya dalam memahami sesuatu. Kalau beliau ini sekali lagi murni lebih kepada akalnya yang didahulukan. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kami garis bawahi. Pak, kenapa kok selalu akal saja kata kuncinya di ulul albab tadi? Pak Quraish Shihab mengambil hikmah, juga menggunakan akal. Ibnu Katsir sekalipun dia juga menggunakan akal. Pertanyaannya memang akal ini bagaimana dalam kacamata Islam? Nah, ingin kami sampaikan sebelum ditutup karena waktu, Bapak Ibu. Di dalam Islam, apalagi menurut para filosof muslim, harus kami sampaikan Bapak Ibu, akal ini adalah pemberian Allah yang sangat mulia sebenarnya, dan harus digunakan untuk jalan kemuliaan, untuk memuliakan manusia yang lain. Walaupun izin yang terjadi hari ini dengan akal digunakan oleh manusia untuk menyalahkan yang lain, dengan akal digunakan untuk memperlemah kekuatan orang lain, apalagi kalau itu dianggap musuh. Padahal menurut para filosof muslim, Bapak Ibu, akal ini tempatnya sangat mulia. Ada beberapa istilah yang diberikan oleh para filosof muslim terkait dengan akal ini. Ada namanya al-aqlu al-hayulani, ini yang pertama. Akal hayulani ini adalah akal yang hanya diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dia dijadikan hamba yang mulia dibanding makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Apa yang menjadi alat instrumen yang diciptakan oleh Allah sehingga Bani Adam kita ini mulia? Karena akalnya. Ya, ini akal hayulani, akal yang diberikan potensi itu menjadi mulia oleh Allah kepada manusia.
Yang kedua ada namanya al-aqlu bil mamlakah. Secara umum manusia tadi ditakdirkan diberikan akal. Namun Bapak Ibu, mamlakah, izin kalau boleh kita jujur, ada berapa jamaah kita yang hadir Pak? Subuh niki di masjid? Ada 200? 200 ada? Ada 200-an orang. Ada orang sekarang ini untuk mengukur dengan angka, tes IQ, napi namanya? Ada tes IQ namanya kan, intellectual quotient. Ya, sederhananya hanya salah satu alat untuk mengukur tingkatan akal. Sekiranya 200 orang di antara kita niki dites IQ-nya, kira-kira sama nggak hasilnya? Jujur saja. Oh, ibu paling keras. Kalau boleh saya tahu, lebih tinggi ibu-ibu atau bapak-bapak? Atau bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu di masyarakat itu lebih banyak akalnya bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, ibu-ibu lebih banyak akalnya, terutama dalam mengelola makanan ya. Ya, hanya dari singkong saja bisa menjadi 10 jenis makanan berbeda. Itu akal ibu lebih tinggi dari hal itu. Ya, baik. Intinya Bapak Ibu, mamlakah akal manusia di dalam dunia praktiknya itu ada variasi-variasi. Ya, walaupun kita semua diberikan, tetapi ada variasi-variasinya. Nah, yang ketiga ada al-aqlu bil fi'li. Al-aqlu bil fi'li ini sekarang akal ini kita keluarkan. Satu contoh Bapak Ibu, di antara kita semua ini kan punya potensi nggak kalau mau menyalek menjadi anggota dewan misalkan? Punya potensi nggak? Kenapa punya potensi? Kita masih normal. Sekiranya dipercaya duduk di anggota DPR, apakah pusat apa di sini, insya Allah bisa menjadi anggota DPR yang baik Pak Haji nggih? Bisa. Kita masih normal badan kita, otak kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Tetapi bil fi'li, aktualitasnya di antara kita ada yang bisa ke sana, ada yang tidak. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada yang mau mengaktualisasikan akalnya, ada yang tidak dalam hal-hal tertentu. Tiang sebagai dosen, tiang aktualisasikan akal tiang, seluruh potensi yang miliki untuk pendidikan, untuk penelitian, pengabdian masyarakat di kampus. Itulah potensi akal tiang salurkan ke sana. Ada yang dari pelungguh seperti tadi di eksekutif, legislatif, silahkan. Nah, itu namanya al-aqlu ya bil fi'li, akal yang diaktualisasikan. Namun Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah ada akal keempat, namanya akal mustafad. Ini yang menjadi fokus kami atau kita tentang ulul albab ini. Apa akal mustafad? Akal mustafad ini dia tidak hanya sekedar menyalurkan akalnya pada bidangnya. Ada yang tadi ke pendidikan, ada ke politik, ada ke eksekutif, legislatif dan sebagainya, atau keamanan misalkan. Tapi malam-malam akalnya ini digunakan tidak hanya sekedar kepentingan duniawinya, memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi, terus tanpa berpikir apakah saya dapat amplop enggak nanti setelah berpikirin, tidak. Tapi terus batinnya, ruhaninya itu komunikasi. Dan itulah namanya akal mustafad, akal tertinggi. Setiap orang berpotensi memiliki akal mustafad ini, tergantung kapan diasah. Tanya Bapak Ibu begini, ya, kita katakanlah pegawai kantor. Meskipun kita kerja di kantor, tidak di lembaga pendidikan, tidak di lembaga majelis-majelis zikir misalnya, tapi kita punya komitmen, keyakinan ingin agar kita menjadi pegawai kantor memiliki akal mustafad yang mulia. Setiap Senin Kamis pelungguh puasa. Di kantor pelungguh kurangi berbicara, puasa berbicara. Terlebih bicara politik, apalagi kalau itu memfitnah orang lain, mohon maaf. Apalagi dengan itu menyebarkan kebencian pada orang lain, apalagi dan itu melakukan black campaign misalkan. Tapi pelungguh zikir saja. Zikir tapi tak peduli dengan lingkungan. Pelungguh miliki harta, dibersihkan, disedekahkan, dibayarkan zakat dan seterusnya. Maka kalau itu terus pelungguh lakukan, pelungguh pasti miliki akal yang mustafad kategori tadi, akan memiliki apa istilahnya itu, kecenderungan sensitif kepada kebaikan dan sangat anti dengan keburukan. Pasti itu. Silahkan kalau pelungguh mau praktikkan. Makanya sekali lagi ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan kaitannya dengan ulul albab.
Di dalam pandangan para filosof muslim, akal itu adalah anugerah terindah dari Allah yang membuat manusia menjadi mulia. Kalau selama ini terjadi ada anggapan lah luwe akalnya dengan no, ayo ada kata-kata luwe akal, banyak akalnya orang itu, kok kita semua dibodohi. Itu positif apa negatif pesan itu? Negatif kenapa? Karena akal ini jauh dari kesucian, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah akal itu diajak berzikir, tidak pernah akal ini diajak memikirkan penciptaan langit dan bumi sebagai bukti ada kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, sehingga akalnya menjadi akal liar, sehingga akalnya menjadi akal yang hanya untuk kepentingan pribadi sesaat saja. Dan itu yang berbeda dengan konsep ulul albab. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin musliman dirahmati Allah, sebagai penutup dari ada tinggal diskusi. Kita masih punya waktu untuk diskusi, kelihatannya menarik sekali, banyak sekali nih yang angkat tangan. Tolong singkat-singkat aja ya biar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tertarik dengan ulul albab yang membahas akal. Pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan akal ini dengan qalbu? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa apabila qalbu ini baik maka baiklah seluruh tubuh, dan sebaliknya apabila rusak, rusaklah seluruh tubuh. Dan itu dikatakan dia adalah qalbu. Nah, ini apa hubungannya akal dengan qalbu, itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Pak Prof. Tadi disinggung juga masalah tanggal 14 hari Rabu pencoblosan. Menurut kriteria dari kacamata Islam, yang pemimpin yang bagaimana yang kita akan pilih nanti lah begitu pada hari Rabu itulah. Karena di sana itu ada 3 paslon gitulah. Pemimpin itu adalah imam. Apakah kena dia bisa menjadi imam sholat atau bagaimana yang kita pilih nanti itu dah begitulah. Terus yang kedua masalah kaum laki-laki dan kaum perempuan itu adalah haknya sama begitulah. Nah, menurut penjelasan dari para tuan guru bahwa kaum perempuan itu yang banyak di dalam neraka begitulah. Padahal kalau kita lihat di dunia ini kejahatan itu banyak yang laki-laki yang jahat begitulah. Kalau kita lihat gitu, pencuri, pembunuh itu dalam 1000 masalah itu, masalah kejahatan itu hanya kalau ada satu yang dari pihak kaum ibu gitu. Faktor apa kaum ibu itu bisa lebih banyak yang masuk neraka? Ya, kasihan sekali para ibu-ibu inilah begitulah. Karena kaum perempuan itu adalah ibunya kaum laki-laki begitu. Mohon pencerahannya Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 10 menit lagi, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ini persis itu yang saya sampaikan saat mengisi Isra Mi'raj ya, 6 hari berturut-turut kemarin. Termasuk tadi malam masih yang ngisi. Tapi yang menarik ini dari Pak Haji Saleh ya. Kata-kata pelungguh, kasihan ibu-ibu langsung ribut di pojok sana. Berarti ini pelungguh ini banyak penggemarnya ini dari ibu-ibu ini.
Tenang ibu-ibu, ya. Kemarin di beberapa tempat ketika menyampaikan Isra Mi'raj pernah yang singgung seperti yang disampaikan oleh beliau. Tapi ibu jangan marah dulu. Ibu yang mana dulu yang di neraka, kan begitu. Kalau yang hadir Islamic Center ini insya Allah wah, di surga Firdaus kan. Ya amin tuh, jangan marah dulu. Karena memang ya, suka tidak suka Bapak Ibu, semua kita betul. Yang menjawab dari belakang aja dulu. Dari beliau mumpung paling aktual ini ya, Ruh Isra Mi'raj. Kita bicara Isra Mi'raj ada kaitannya dengan Ulul Albab ini sebenarnya, cuma yang bingung tadi mengaitkan semua karena saking banyaknya materinya untuk kita pertemukan ini, untung ditanyakan ini, akhirnya yang singgung sekarang semua sedikit-sedikit. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, tapi itulah khobar yang kita terima, bahwa ketika Rasulullah berada di atas langit ketujuh sana, Mi'raj, itu beliau mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya, jadi di situ beliau diberikan kesempatan oleh Allah melihat surga dengan segala kenikmatannya dan juga melihat neraka dengan segala kenikmatannya, dengan segala siksanya neraka ya. Nah, yang ditanyakan tadi betul dalam riwayat ketika Rasul ditanya ya tentang penghuni neraka, maka dengan sedih beliau mengatakan kebanyakan isinya adalah kaum perempuan, kaum wanita. Ibu-ibu jangan marah, bukan pelungguh insya Allah. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa penyebabnya kaum perempuan ini lebih banyak di neraka? Maka secara umum, betul tadi Pak Haji, adanya perempuan, adanya ibu-ibu ini membuat kita lahir. Makanya itu yang kita sampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, ya terutama di Ali Imran 195, ya kan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi wa mala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'. Sebagian kalian itu melahirkan, merupakan keturunan sebagian dari yang lain. Tidak mungkin ada manusia banyak kalau nggak ada perempuan terlibat di dalamnya. Kita kasihan betul. Apa jawaban Rasulullah? Di antara faktor yang paling banyak menyebabkan perempuan masuk neraka dan tidak mereka sadari, di antaranya apa? Tidak taat kepada suami, terutama suami yang baik, yang soleh, mengajak kepada kebaikan. Bukan hanya namanya Pak Haji Soleh misalkan begitu. Tidak bersyukur dengan suami yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Banding-bandingkan dan orang lain, bandingkan rumahnya suami yang ada hari ini dengan suami orang lain yang banyak rumahnya, yang tinggi rumahnya, yang banyak kendaraan mewahnya, yang tinggi jabatannya. Kalau ibu-ibu di sana begitu apa enggak ya? Enggak kan? Makanya di surga pelunggu, insya Allah. Ada juga pelunggu katakan tadi Pak Haji, padahal kan yang sering buat kejahatan itu adalah laki-laki. Secara zahir betul Pak Haji, tapi yang pernah membaca teori orang Perancis, sekali lagi ya, ada teori orang Perancis yang mengatakan, mengagetkan, semakin membenarkan keyakinan dan berita dari Rasulullah bahwa banyak penghuni neraka itulah perempuan. Yang lupa karena tidak pernah belajar bahasa Perancis. Apa kata kurang lebihnya itu, ada kata de cerhes de la femme, yang maksudnya jika ada sebuah kejahatan, itu dalam keyakinan orang Perancis Bapak Ibu, maka wajib ada perempuan terlibat di balik atau menjadi otak intelektualnya. Ada suami korupsi di kantor, istrinya berperan di situ. Itu teori orang Perancis. Terjadi perang dunia kedua, maka jenderal, maka presiden, maka raja yang mengajak perang itu, maka ada perempuan istrinya, ibu negara atau permaisuri yang membisikkan kejahatan ke raja itu. Satu contoh, dicontohkan siapa? Hitler. Hitler itu Bapak Ibu hingga hari ini itu termasuk penjahat perang yang belum ada menyainginya di planet bumi ini. Karena di tangannya dia telah membunuh ya 10 juta orang Yahudi di Eropa. Itu Hitler, Adolf Hitler dari Jerman. Ternyata dengan teori itu, siapa pembisiknya? Ada ternyata seorang perempuan cantik. Yang lupa, mohon maaf, ada Evanya namanya kalau nggak salah. Itu membisikkan otak kejahatan di kepalanya, sehingga dia rela demi kekasihnya melakukan apapun sampai membunuh 10 juta orang dengan berbagai kepentingan-kepentingan.
Karena itu Pak Haji secara zuhir betul laki-laki menjadi eksekutornya, tapi pembisik itu umumnya perempuan. Ini teori orang Perancis, bukan teori saya Bapak Ibu, mohon maaf. Karena itu mari saling mengingatkan. Dalam sebuah hadis ya, ini yang menarik untuk ibu-ibu, diberikan rumus oleh Rasulullah karena itu. Agar siapapun sepanjang zaman wanita ini masuk surga, maka 4 kuncinya ibu-ibu. Izin tak apa-apa kita pakai 4 jari ini kan? Ya. Apa kata Rasulullah? Ada salam 4 jari, Prof. Ada salam 4 jari sekarang nih. Sekarang ini ada? Oh, astagfirullah, saya belum tahu kalau gitu. Iya. Saya begini aja kalau gitu. 1, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan masuk surga, kunci pertamanya apa? Sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Alhamdulillah pelunggu sholat subuh hari ini. Ya. Wa idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamatil mar'atu syahroha. Kemudian yang kedua datang bulan puasa, nanti dia berpuasa. Kemudian yang ketiga wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Nah tentu dalam dunia digital hari ini Bapak Ibu, ibu-ibu terutama mungkin menjaga kemaluannya. Tapi mohon maaf, postingan foto-foto yang seronok bahasa kita ini bukan kayak bahasa Malaysia, yang agak seksi itu jangan diposting. Mohon maaf. Ya menurut tiang ini karena itu apalagi mengundang syahwat orang, apalagi banyak di pelosok sana di daerah mana yang tidak pernah kawin laki-laki, dan foto itu dia gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yang fahsya, pelunggu berdosa. Itu bagian dari menjaga kehormatan, menjaga farji. Dan yang keempat adalah apa? Wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya, terutama dalam hal kebaikan. Faqilalaha adhilil jannata min ail abwabi syi'ti. Maka wanita tersebut yang melaksanakan yang 4 ini, maka dikatakan kepadanya, pilih pintu surga mana yang kau ingin kehendaki masuk ibu-ibu, masuk saja, tapi amalkan yang 4 tadi. Oke? Jadi karena itu Pak Haji jawaban dari tiang ya, intinya kurang lebih karena waktu ini. Terus masalah pemimpin, ya sudahlah, kita yakin pilih yang terbaik menurut pelungguh. Ini kalau tiang rincikan nanti agak sensitif saat ini. Intinya menurut kita ya pemimpin yang memiliki keimanan sesuai dengan keimanan kita sebagai orang Islam, dan 3-tiganya ini kan sama, atau 6 orang beliau ini kan muslim semua kan? Ya silakan mana yang terbaik. Kemudian juga yang sekiranya bisa membawa kesejahteraan, yang bisa membawa kedamaian, yang bisa membawa ukhuwah Islamiyah bangsa ini akan semakin kuat, ya silahkan, itulah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat teori-teori politik ya, begini, mohon maaf kaitannya dengan tadi, bukan tiang memberi jawaban ini untuk mengarahkan ke satu tokoh tertentu, demi Allah tidak. Kalau kita bicara teori politik, ada teori Ibnu Taimiyah Bapak Ibu, dan menurut beberapa ulama penting lainnya. Jika ada seorang ulama hafiz Quran, kitabnya itu 1 kilometer, menjadi seorang khalifah, menjadi raja atau presiden, tapi ketika dia menjadi presiden, dia tidak mampu berlaku adil, dia tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya, maka menurut Ibnu Taimiyah, orang ini tidak bisa menjadi pemimpin publik. Justru orang yang mungkin keislamannya tidak mendalam, dia jarang beribadah secara pribadi, tetapi dia memiliki kekuatan menyatukan orang, dia memiliki ini itu. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, maka ya, orang yang mampu berlaku adil meskipun ibadah pribadinya tipis, dalam konteks kemasyarakatan, sekali lagi dalam konteks keumatan, menurut Ibnu Taimiyah, maka orang yang terakhir tadi lebih pantas menjadi pemimpin. Kenapa? Orang saleh hafal Quran tapi tidak adil memimpin, tidak mampu mensejahterakan masyarakat, kesalehannya itu untuk pribadinya. Padahal yang dibutuhkan masyarakat apa? Kesejahteraan. Ternyata kesalehannya itu nggak mampu berpengaruh pada publik. Sebaliknya kalau ada orang yang tidak terlalu ya kayak tadilah, agamanya sederhana, minim, maka kebodohannya tentang agamanya untuk pribadinya, tetapi keadilannya, kesejahteraan yang dibawa untuk semua masyarakat, maka ini yang kita pilih menurut para ulama. Sehingga menurut para ulama tentunya lebih baik ya sudah saleh, hafal Quran, ilmunya tinggi, membawa kemaslahatan, itu yang terbaik kan, misalnya begitu. Ini teori-teori politik klasik yang saya sampaikan, tidak yang arahkan kepada figur, tentu tidak, demi Allah tidak, supaya jangan disalahartikan. Tapi yang sampaikan apa yang ketahui dari fikih siasah yang pernah ada.
Sehingga sekali lagi pemimpin yang adil Bapak Ibu menurut para ulama, pemimpin yang adil sekali lagi, apakah itu bupati, gubernur, presiden, khalifah, raja yang adil, ya, itu lebih baik dari seorang alim ahli ibadah 100 tahun ibadahnya, jauh lebih baik yang adil ini. Karena kalau ahli ibadah 100 tahun ini pahalanya untuk pribadinya doang. Sedangkan untuk orang yang adil ini dirasakan manfaatnya oleh semua rakyat, semua umat. Itu jawaban yang secara umum. Sila pelungguh terjemahkan masing-masing. Kemudian yang terakhir penutup 1 menit tentang ulul albab tadi, hubungan akal dengan kolbu. Ya, ini memang akan saya sampaikan nanti pertemuan minggu depan. Intinya kaitannya Isra Mi'raj juga ya. Akal ini tidak selamanya mampu memahami realitas kebenaran. Jangankan yang tidak tampak, yang tampak saja seperti langit dan bumi ini Bapak Ibu, maaf, orang Arab contohnya. Kenapa mereka kemudian kembali menjadi kafir setelah tahu Nabi Muhammad membawa berita Isra Mi'raj? Karena mereka kedepankan akal tanpa kolbu di situ. Orang Arab itu bukan 100% bodoh loh. Walaupun kita mengatakan bangsa jahiliyah. Ya, Syekh Muhammad Husin Haikal mengatakan dalam Hayatul Muhammad, orang Arab itu bangsa kritis. Makanya ketika Isra Mi'raj datang beritanya Rasulullah, mereka langsung bohongkan, mereka langsung kafirkan. Maka menganggap Muhammad itu bodoh, pembohong. Kenapa? Mereka kedepankan akal tanpa dibarengi dengan kolbu. Karena secara akal tidak mungkin saat itu Isra Mi'raj begitu cepat. Termasuk hari ini Bapak Ibu, jumlah galaksi di alam semesta ini jumlahnya 2 triliun. Jumlah manusia di planet bumi ini hari ini kurang lebih hanya 7 miliar. Sehingga seandainya Allah membagi satu galaksi untuk satu manusia, masih banyak kekayaan Allah nggak habis. Satu galaksi itu apa isinya? Matahari, planet-planetnya, bulan-bulannya, meteornya, dengan 200 sampai 400 miliar bintang. Coba sebelum ditutup izin Pak Haji Saleh, coba kalau kita bayangkan, pelungguh ditakdirkan hidup hanya di bumi ini sendiri. Di Datasan Agung nggak ada orang. Pelungguh mau pesan Gojek, Gojeknya udah dipindahkan oleh ke galaksi yang lain. Pelungguh mau beli beras, penjual berasnya dipindahkan ke galaksi yang lain. Pelungguh mau membeli pulsa, penjaga pulsanya, penjual pulsa dipindahkan ke galaksi yang lain. Pelungguh mau beli sarung untuk Idul Fitri, pelungguh mau hari raya Idul Fitri besok, hatibnya dipindahkan ke galaksi yang lain. Gimana rasanya menetap sendiri di galaksi yang sangat besar ini? Mau nggak pelungguh? Mau nggak ibu-ibu tinggal sendiri? Makanya paling enak hidup ini apa? Berjamaah begini. Timah dikasih bumi dengan matahari sendiri, tidak nikmat kalau nggak ada batur kita. Makanya karena itu ulul albab ini, mari kita mengajak semua untuk berlomba-lomba berfastabiqul khairat dalam ilmu agama, menjalankan ilmu agama, dan mudah-mudahan juga kita berjamaah nanti masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi